wabarakatuh. Saya Erli Sri Mulyani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa dari segi sarana. Itu ada ragam bahasa secara lisan dan ada ragam bahasa secara tulisan. Tapi pada kali ini saya hanya akan menjelaskan ragam bahasa secara lisan. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik pembicaraan, antara hubungan pembicara dengan lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta media yang digunakan oleh pembicara. Ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam lisan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti tata bahasa, kosakata, dan lafaz dalam pengucapannya. Di dalam ragam bahasa lisan juga, sang pembicara dapat mengatur tinggi rendahnya suara, ekspresi yang ditunjukkan, serta dapat menggerakkan gerakan tangan atau memberikan isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Contoh ragam bahasa lisan. Ada ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Mari kita bahas satu persatu. Cikidot. Ragam bahasa cakapan. Ragam bahasa cakapan adalah ragam bahasa yang dipakai ketika pembicara menganggap kawan bicaranya adalah orang yang lebih muda darinya atau menganggap kawan bicaranya teman seusianya. Dan ragam bahasa cakapan ini juga sering dipakai ketika topik pembicaraan bersifat tidak resmi. Hey Erli, kamu sedang apa? Aku lagi ngerjain tugas bahasa Indonesia itu loh, yang suruh bikin video. Kamu udah? Belum. Kok belum? Waktunya sebentar lagi loh. Cepet kerjain. Iya, aku kerjain, tapi nggak ada yang bantu videoin aku. Ya udah, aku bantu. Makasih ya Li. Ya udah, nanti sore aku tunggu ya di rumah. Oke Din. Ragam bahasa pidato. Ragam bahasa pidato merupakan ragam bahasa yang digunakan ketika sedang berpidato di muka umum. Pidato biasanya berisi penegasan kalimat agar dapat diterima oleh pendengar. Pada bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini. Berkat beliau kita bisa mengetahui mana yang baik dan benar dan dijauhkan dari zaman jahiliyah. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita juga harus lebih mencintai
berbicara tidak mungkin sendirian. Pasti bakal ada orang yang menjadi pendengar dan menjadi penjawab atau penyanggah dari topik pembicaraan yang disampaikan. Berbeda dengan ragam tulisan. Ragam tulisan tidak membutuhkan seseorang yang harus menemani ketika kita sedang menulis. Ciri kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Ya, di dalam ragam lisan ini tidak begitu terikat oleh unsur gramatikal dan kaidah-kaidah kebahasaan. Bukan berarti tidak digunakan. Sebenarnya dalam berbicara juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang baik dan benar. Hanya saja tidak begitu terikat oleh kaidah kebahasaan. Apalagi ragam bahasa lisan dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah sederhana. Berbeda dengan ragam tulisan yang begitu terikat oleh unsur gramatikal dan kaidah kebahasaan, yang mana ketika kita mau membuat satu kalimat saja itu harus ada terbentuknya SPOK, harus menggunakan kaidah kebahasaan yang benar dan pemilihan kata-kata yang tepat. Ciri ketiga, terikat oleh ruang dan waktu. Ya, ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, pasti kita itu memiliki tempat dan waktu ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara itu di mana dan kapan. Misalnya, kita ketika mau berbicara dengan teman kita dan membuat janji sebuah pertemuan, misalnya di sebuah kafe. Nah, tempat itu berarti di kafe. Dan waktunya itu apakah pagi, siang, sore, atau malam dan jam berapa. Nah, jadi di dalam ragam lisan ini terikat oleh ruang dan waktu ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita. Berbeda dengan ragam tulisan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ketika kita mau menulis sesuatu, kita bebas mau menulis di mana dan waktunya kapan. Berbeda dengan ragam lisan yang terikat oleh ruang dan waktu. Ciri keempat, dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya suara. Jelas dong, namanya juga ragam lisan pasti dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya suara. Karena tinggi dan rendahnya suara ini merupakan bentuk ekspresi emosional seseorang ketika dia sedang mengekspresikan apakah marah, bertanya, atau sedang menegaskan sesuatu hal. Maka dari itu, tinggi dan rendahnya suara ini sangatlah dibutuhkan dalam proses pembicaraan.